Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita belajar tematik. Nah, silakan sebelum kita mulai belajar, berdoa terlebih dahulu. Materi yang akan kita pelajari hari ini yang pertama, mendiskusikan kepahlawanan Insinyur Soekarno, kemudian mengenal sikap-sikap kepahlawanan, kemudian yang ketiga mengenal pahlawan di sekitar kita, dan yang keempat mengenal sosok pahlawan tanpa tanda jasa. Gimana, sudah siap belajar? Kita mulai ya. Coba kalian buka buku tematiknya halaman 100. Di sana disajikan sebuah teks bacaan yang berjudul Presiden Soekarno. Nah, itu isinya tentang perjuangan Insinyur Soekarno dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita baca sama-sama ya. Presiden Soekarno. Presiden pertama Republik Indonesia ini lebih akrab dipanggil Bung Karno. Beliau juga dikenal sebagai penggali Pancasila yang kemudian menjadi dasar negara Republik Indonesia. Beliau menyandang 26 gelar doktor kehormatan dari berbagai universitas di seluruh dunia. Soekarno dilahirkan di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901 dengan nama kecil Kusno Sosrodihardjo. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai. Semasa kecil, ia tidak bersama dengan orang tuanya, tetapi tinggal di rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto di Surabaya, pendiri dari Serikat Islam. Mula-mula, Bung Karno menuntut ilmu di sekolah desa, Inles School di Tulung Agung. Setelah itu, beliau masuk ke Europe's Leisure School di Mojokerto. Selanjutnya, beliau diterima di Hoger Burger School di Surabaya. Setelah lulus, Soekarno kemudian melanjutkan pendidikannya di Hoger Burger School atau HBS di Bandung. Di sana, ia mendapatkan banyak ilmu pengetahuan sehingga jiwa nasionalismenya menjadi sangat besar. Setelah lulus di HBS 1920, Soekarno Muda masuk ke Teknik Hogeschool School atau THS yang kemudian berubah nama menjadi ITB sampai sekarang ini. Soekarno belajar di sana selama 6 tahun hingga mendapatkan gelar insinyur. Setelah lulus THS, Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI dengan tujuan agar bangsa Indonesia bisa terlepas dari penjajahan Belanda. Karena keberaniannya itu, pemerintah kolonial Belanda menangkapnya dan kemudian memasukkannya ke penjara Sukamiskin. Soekarno dibebaskan dari penjara Sukamiskin pada bulan Desember 1931. Ia kemudian bergabung dengan Partindo. Ia kemudian didaulat sebagai pemimpin Partindo. Namun, ia kembali ditangkap oleh Belanda dan kemudian diasingkan ke Flores dan 4 tahun kemudian ia dibuang ke Bengkulu. Di sana, Soekarno bertemu dengan Muhammad Hatta yang akan menjadi teman seperjuangannya yang kemudian keduanya akan memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan inilah yang kemudian membawa Insinyur Soekarno bersama Muhammad Hatta diangkat sebagai presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia dalam sejarah bangsa Indonesia. Karena jasa-jasanya, ia mendapatkan gelar pahlawan proklamator kemerdekaan Indonesia. Sebagai pemimpin tertinggi, Presiden Soekarno banyak melakukan diplomasi dengan pemimpin-pemimpin tentara sekutu Indonesia. Kedatangan tentara sekutu ke Indonesia yang diboncengi Nica membuat Presiden Soekarno berada pada posisi yang sulit. Sekutu yang hanya memperoleh informasi sepihak dari Belanda mendukung pengembalian Indonesia sebagai jajahan Belanda. Berkat diplomasi Presiden Soekarno dan Bung Hatta, sekutu yang dipimpin oleh Letjen Christison mau mengakui keberadaan Republik Indonesia tanggal 1 Oktober 1945. Letjen Christison menyatakan bahwa kedatangannya tidak akan merebut pemerintahan Republik Indonesia. Kemampuan diplomasi Presiden Soekarno diuji kembali ketika pecah pertempuran di Surabaya pada tanggal 28 Oktober 1945. Pertempuran tentara sekutu di bawah pimpinan Brigjen Malabi mengakibatkan jatuhnya korban di kedua belah pihak.
Untuk menghindari terjadinya korban di kedua belah pihak, Bung Karno mengadakan diplomasi. Berkat diplomasi Bung Karno, jatuhnya korban di kedua belah pihak dapat dihindari. Selama perang, kemerdekaan sampai pengakuan kedaulatan, perjuangan Bung Karno terus berlanjut. Bung Karno tetap menggunakan cara diplomasi dalam perjuangannya. Hal ini tercermin dari pidato Bung Karno pada suatu rapat umum di Magelang pada tanggal 16 Maret 1946. Beliau menyatakan bahwa ada jalan perjuangan bagi bangsa Indonesia, satu di antaranya jalan diplomasi. Itu adalah kisah atau cerita tentang presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno, atau yang biasa dikenal dengan sebutan Bung Karno. Selanjutnya di sini Bunda menyajikan sebuah peta pikiran berdasarkan teks Presiden Soekarno yang tadi. Nah, yang pertama adalah tentang identitas Soekarno. Nah, namanya yaitu Soekarno. Beliau punya nama kecil ya. Masih ingat siapa? Nama kecilnya yaitu Kusno Sosrodihardjo. Kemudian Soekarno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901 dan wafat pada tanggal 21 Juni 1970. Selanjutnya, pendidikan yang ditempuh oleh Insinyur Soekarno. Yang pertama ada Inland School di Tulungagung. Kemudian setelah lulus dia masuk ke Europe's Leisure School di Mojokerto. Kemudian setelah lulus dia masuk ke Holger Burger School di Surabaya. Kemudian masuk ke Holger Burger School di Bandung. Dan yang terakhir, beliau sekolah di Teknik Hogeschool, yaitu ya kalau sekarang ya dikenal dengan ITB. Selanjutnya, sekarang perjuangan yang dilakukan oleh Presiden Soekarno. Nah, yang pertama, supaya bangsa Indonesia bisa terlepas dari penjajahan Belanda, Insinyur Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Kemudian yang kedua, Presiden Soekarno bersama dengan Muhammad Hatta berusaha untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berkat jasanya itu, ia mendapatkan gelar pahlawan proklamator kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, Bung Karno tetap menggunakan cara diplomasi dalam perjuangannya. Hal ini tercermin dari pidato beliau yang pada suatu rapat umum di Magelang pada tanggal 16 Maret 1946 yang menyatakan bahwa ada jalan perjuangan bagi bangsa Indonesia. Satu di antaranya adalah jalan diplomasi. Selanjutnya, sikap kepahlawanan yang dapat diteladani dari Insinyur Soekarno. Yang pertama, beliau mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi ya. Kemudian yang kedua, beliau adalah sosok yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sampai pada akhirnya beliau berhasil memproklamasikan kemerdekaan. Kemudian yang ketiga, beliau adalah orang yang bijaksana. Dibandingkan dengan menggunakan cara peperangan yang bisa mengakibatkan jatuhnya korban, beliau justru menghindari hal tersebut dengan menggunakan cara diplomasi, sehingga jatuhnya korban dapat dihindari. Itulah tentang sikap kepahlawanan yang dapat kita teladani dari Presiden Soekarno. Sekarang kita beralih ke subtema 3, yaitu sikap kepahlawanan. Sikap kepahlawanan bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalkan ya pada masa lalu itu para pahlawan berjuang untuk mengusir penjajah, kalau misalkan di masa sekarang kita penerus bangsa yang harus berjuang untuk mengisi kemerdekaan di Indonesia ini dengan hal-hal yang positif. Bud, apa aja sih sikap kepahlawanan? Nah, ini adalah ciri-ciri sikap kepahlawanan. Yang pertama, berjuang dengan ikhlas. Nah, ikhlas itu kan ketika kita melakukan sesuatu, misalnya untuk membantu orang lain, nah hati kita itu tidak mengharapkan imbalan atas apa yang sudah kita lakukan.
Nah, itulah ikhlas. Salah satu sikap pahlawan yang patut diteladani adalah berjuang dengan ikhlas. Ketika mereka berperang atau berjuang melawan penjajah, mereka tidak mengharapkan imbalan apapun. Mereka justru mau mengorbankan harta mereka, bahkan sampai nyawa mereka demi menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, berani karena benar. Seorang pahlawan tidak akan takut ketika memperjuangkan kebenaran. Para pejuang berani melawan penjajah karena mereka memiliki cita-cita luhur, yaitu apa? Membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajah atau kemerdekaan. Apakah salah kalau misalkan bangsa Indonesia ingin merdeka? Tidak ya, itu adalah hak bangsa Indonesia untuk bisa berdiri sendiri, membangun pemerintahan sendiri tanpa dijajah oleh bangsa manapun. Itu adalah hak kita. Nah, mereka bermodalkan tekad, padahal musuh mereka sangat kuat, bersenjata lengkap dan canggih. Hanya dengan tekad yang kuat, para pahlawan berani melawan penjajahan dengan persenjataan seadanya. Itu adalah berani karena kebenaran. Yang ketiga, pantang menyerah. Pantang menyerah berarti terus berjuang meskipun menghadapi berbagai rintangan. Nah, sifat pantang menyerah ini bisa membuat kita tegar dalam menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan. Pantang menyerah membuat kita sadar bahwa masalah apapun akan selalu ada jalan keluarnya. Apapun kesulitan yang datang, tetap dihadapi dan diselesaikan dengan semangat pantang menyerah. Yang keempat adalah rela berkorban. Rela berkorban adalah salah satu sifat kepahlawanan yang berarti bersedia mengorbankan dirinya demi kepentingan orang lain. Seseorang bisa disebut pahlawan ketika mereka mengorbankan kepentingan, pikiran, tenaga, harta, bahkan hidupnya sendiri demi kepentingan orang lain. Seperti pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur di medan perang. Mereka rela mengorbankan nyawa mereka sendiri untuk kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya yaitu menegakkan keadilan dan kebenaran. Orang yang menegakkan keadilan dan kebenaran itu adalah seorang pahlawan. Pada masa penjajahan dulu, rakyat Indonesia selalu diperlakukan tidak adil oleh penjajah. Mereka harus melakukan kerja paksa, kerja rodi, bahkan mereka mengalami penindasan, terus dihukum secara tidak adil. Nah, hal itu semua bertentangan dengan hak asasi manusia. Niat untuk membebaskan rakyat dari penindasan dan menegakkan keadilan tersebut mendorong para pahlawan untuk melawan penjajah. Seperti pahlawan-pahlawan yang sudah kita ketahui, mereka memimpin perang tersebut untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat Indonesia yang diperlakukan tidak adil oleh para penjajah. Itulah sifat menegakkan keadilan dan kebenaran. Sekarang kita akan mempelajari sifat-sifat yang dapat diteladani dari beberapa pahlawan yang sudah kita ketahui sebelumnya. Nah, ini yang pertama. Masih ingat ini siapa? Beliau adalah Kapiten Pattimura. Nah, sifat yang dapat diteladani dari sosok Kapiten Pattimura yang pertama adalah beliau adalah seorang yang rela berkorban, kemudian seorang yang berani dan pantang menyerah. Yang kedua yaitu Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin. Sifat yang dapat diteladani dari seorang Sultan Hasanuddin adalah berani dan rela berkorban. Beliau sampai mengumpulkan seluruh pasukan dari kerajaan-kerajaan kecil yang di bawahnya dan mengorbankan harta bendanya untuk melawan penjajah dari Belanda. Kemudian ada Cut Nyak Dien. Masih ingat dengan Cut Nyak Dien?
Sifat yang dimiliki oleh Cut Nyak-dien yang dapat kita teladani yang pertama adalah rela berkorban. Selama perang, seluruh barang berharga yang masih dimilikinya dikorbankan untuk biaya perang tersebut. Yang kedua yaitu pantang menyerah. Cut Nyak-dien bersama dengan Teuku Ibrahim dan Teuku Umar adalah pejuang kemerdekaan yang hebat. Sampai usianya yang semakin tua, Cut Nyak-dien tidak pernah menyerah melakukan perlawanan terhadap Belanda. Perlawanan yang dilakukannya secara bergerilya. Namun, karena usianya yang semakin tua, membuat kesehatan perempuan pemberani ini mulai menurun. Sampai akhirnya beliau tertangkap oleh Belanda. Selanjutnya adalah Pangeran Diponegoro. Sifat yang dimiliki oleh Pangeran Diponegoro yang pertama, dia adalah sosok yang berani. Beliau berani melawan Belanda karena sikap Belanda yang tidak menghargai adat istiadat di negara Indonesia. Sifat yang dapat diteladani yang kedua yaitu menegakkan keadilan dan kebenaran. Beliau memperjuangkan keadilan untuk rakyat Indonesia karena Belanda yang tidak menghargai dan menindas rakyat dengan kerja paksa serta pembebanan pajak. Selanjutnya, Martha Christina Tiahahu. Sifat yang dapat diteladani dari Martha Christina Tiahahu yang pertama adalah berani. Di kalangan para pejuang dan masyarakat sampai kalangan musuh, beliau terkenal sebagai gadis pemberani dan konsekuen terhadap cita-cita dan perjuangannya. Dia berani mendampingi ayahnya untuk angkat senjata mengusir penjajah di Pulau Nusa Laut maupun di Pulau Saparua. Sifatnya yang kedua yaitu pantang menyerah. Sampai akhir hayatnya, Martha Christina Tiahahu tetap membela bangsa Indonesia. Bahkan saat beliau ditangkap oleh Belanda dan dimasukkan ke dalam kapal Everstein, Martha Christina Tiahahu tetap melakukan perlawanan terhadap Belanda. Makanya Martha Christina Tiahahu memiliki sifat pantang menyerah. Selanjutnya adalah Ki Hajar Dewantara. Masih ingat dengan Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Bapak pendidikan kita ya, kalian harus ingat. Sifat yang dapat diteladani dari Ki Hajar Dewantara yang pertama itu yaitu sifat berani. Beliau berani secara terang-terangan berjuang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia melalui tulisannya yang berjudul Als ik in Nederlander was, atau Seandainya Aku Seorang Belanda. Nah, isinya itu menyindir dan mengecam rencana Belanda yang bermaksud merayakan 100 tahun bebasnya negeri Belanda dari penjajahan Prancis. Sifat yang kedua yang dimiliki oleh Ki Hajar Dewantara yaitu menegakkan keadilan dan kebenaran. Beliau mendirikan perguruan Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922. Melalui Taman Siswa ini, ia ingin agar rakyat jelata juga bisa memperoleh pendidikan seperti halnya para priai serta orang-orang Belanda lainnya. Jadi dia memperjuangkan agar rakyat jelata pun bisa merasakan pendidikan. Nah, itulah sifat-sifat yang dapat diteladani dari beberapa pahlawan nasional Indonesia. Sekarang kalian buka buku tematiknya halaman 120. Di sana ada teks informasi tentang Sisingamangaraja ke-12. Yuk kita sama-sama baca supaya kita tahu informasi tentang Sisingamangaraja ke-12 ini. Nama asli Sisingamangaraja ke-12 ini adalah Patuan Bosar Ompu. Sisingamangaraja lahir tahun 1849 di Bakara, Tapanuli Utara. Beliau Raja Tapanuli dan kepala adat, pemimpin agama. Sisingamangaraja gugur tahun 1907. Tahun 1878, Sisingamangaraja memimpin pasukan melawan Belanda.
Beliau menyerang pos-pos Belanda di Tarutung, Balige, Bakara. Tahun 1884, Sisimangaraja ke-12 berhasil menguasai Tangga Batu. Karena kalah, Belanda mendatangkan bantuan, mengancam melakukan kekerasan, menangkap dan membunuh orang-orang yang membantu Sisimangaraja ke-12. Belanda menyediakan 2.000 gulden bagi siapa saja yang dapat menangkap Sisingamangaraja ke-12 dalam keadaan hidup maupun mati. Akan tetapi, rakyat Tapanuli tidak mau mengkhianati raja mereka dan terus melakukan perlawanan. Belanda membakar kampung-kampung dan memaksa rakyat membayar denda yang tinggi. Tahun 1907, pasukan Belanda berhasil masuk ke Tapanuli Utara. Belanda mengepung basis pertahanan para pejuang. Sisimangaraja ke-12 bersemboyan, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup terjajah. Sisimangaraja ke-12 gugur di medan pertempuran. Sisimangaraja memimpin pertempuran melawan Belanda selama 30 tahun. Setelah membaca beberapa informasi tentang Sisingamaraja ke-12 ini, jadi sikap yang dimiliki oleh Sisingamaraja ada apa aja? Yang pertama, sikap berani. Nah, beliau berani memimpin pasukan untuk menyerang pos-pos Belanda yang ada di Tarutung, Balige, Bakara. Dan sikap selanjutnya yaitu pantang menyerah. Beliau memiliki semboyan, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup terjajah. Sampai akhir hayatnya di medan perang pertempuran, beliau tetap bertahan melawan Belanda selama 30 tahun. Itu menandakan bahwa beliau adalah orang yang pantang menyerah. Nah, yang harus kalian tahu, seorang pahlawan itu bukan hanya orang-orang yang berjuang melawan penjajah Belanda, tetapi orang-orang yang memiliki sifat-sifat kepahlawanan seperti berjuang dengan ikhlas, berani karena benar, pantang menyerah, rela berkorban, menegakkan keadilan dan kebenaran. Nah, orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut merupakan seorang pahlawan. Nah, sekarang kita akan mengenal pahlawan di sekitar kita. Coba kalian buka buku tematiknya halaman 124. Di sana ada sebuah teks bacaan yang berjudul Kisah Tukang Sapu Jalan. Kita baca dulu kisahnya ya. Kisah Tukang Sapu Jalan. Terik matahari siang itu begitu menyengat. Namun seorang ibu tua sudah 5 kali bolak-balik di jalanan itu. Ibu tua itu tidak pernah mengeluh dengan tugasnya. Walaupun sudah bermandikan keringat, ia tetap sabar menyapu jalanan yang tidak begitu besar. Sesaat kemudian, secara bergelombang anak-anak berseragam keluar dari sekolah. Beberapa di antara mereka membuang sampah bekas jajanannya di sembarangan tempat. Ya, anak-anak yang terdidik dan terpelajar itu seperti tidak punya hati dan etika. Padahal, anak-anak yang baru keluar dari tempat pendidikannya itu seharusnya berbuat lebih baik dengan membuang sampah pada tempatnya. Di mana rasa kepedulian para pelajar yang selalu diagung-agungkan bahwa mereka adalah calon penerus bangsa. Ibu tua itu terus bolak-balik membersihkan jalanan. Dengan sigap, ia memungut plastik dan potongan kertas yang berserakan. Sesekali, ia mau mendorong tong sampah yang telah terisi setengahnya. Terkadang, ia sedikit terpogoh-pogoh untuk meminggirkan tongnya agar tidak tersenggol mobil angkot yang berhenti dengan seenaknya. Dengan tangan kanannya, ia tetap cekatan melakukan tugasnya. Upah yang diterimanya tidaklah besar, kalau tidak bisa dibilang sangat kecil. Namun, ibu tua itu tetap bersyukur. Dia merasa puas jika daerah kekuasaannya terlihat bersih dari sampah. Gimana menurut kalian, ibu tukang sapu jalan tersebut memiliki sifat kepahlawanan gak? Ayo, kalau menurut Bunda, ibu tukang sapu jalan tersebut memiliki sifat pantang menyerah. Walaupun harus bolak-balik menyapu jalanan, ibu tua itu tidak pernah mengeluh dengan tugasnya. Walaupun sudah bermandikan keringat, ia tetap sabar menyapu jalanan yang tidak begitu besar.
Selain pantang menyerah, beliau juga memiliki sifat rela berkorban. Nah, ibu tua itu kan udah tua ya, pasti tenaganya kecil, pasti mudah capek, tapi dia tetap rela mengorbankan tenaganya demi membersihkan jalan agar bersih dari sampah. Nah, maka dari itu, anak-anak bunda yang soleh dan soleha, kalian harus menghargai siapapun itu, mau ibu-ibu, mau bapak-bapak, tukang sapu jalan. Jangan berani membuang sampah sembarangan. Kalau misalkan kalian buang sampah sembarangan, berarti nanti yang membersihkan siapa? Ibu-ibu tukang sapu jalan kan? Mending ya kalau misalkan dari satu orang yang buang sampahnya. Kalau misalkan semua orang yang lewat jalan itu buang sampah sembarangan, bisa dibayangkan kan betapa beratnya nanti tukang sapu jalan untuk membersihkan jalan tersebut. Ingat, kebersihan sebagian dari iman. Orang-orang yang beriman akan selalu menjaga kebersihan diri maupun lingkungan mereka. Nah, mudah-mudahan anak-anak bunda semuanya termasuk orang-orang yang selalu menjaga kebersihan ya. Masih membahas tentang pahlawan yang ada di sekitar kita. Kalian pernah dengar nggak pahlawan tanpa tanda jasa? Coba kalian lihat di halaman 128. Di sana ada teks bacaan yang berjudul Pahlawan Tanpa Tanda Jasa. Kita baca teksnya sama-sama ya. Pahlawan Tanpa Tanda Jasa. Tanggal 25 November merupakan hari berdirinya organisasi PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia, sebuah organisasi profesi keguruan. Tanggal tersebut akhirnya ditetapkan sebagai Hari Guru Indonesia. Hari Guru seharusnya dimaknai oleh seluruh guru di Indonesia sebagai sebuah refleksi untuk mewujudkan pendidikan yang lebih bermutu dan kecerdasan sejati insan didik, bukan sekedar hari yang diperingati secara formalitas dengan upacara peringatan Hari Guru di setiap instansi pendidikan. Untuk dapat mencerdaskan manusia, tentunya guru harus memiliki ilmu. Untuk memiliki ilmu, guru harus tetap belajar. Guru harus mempelajari setiap perkembangan dan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, guru akan mampu mentransfer ilmu yang dimilikinya kepada insan didiknya. Itulah sebabnya guru disebut pembelajar seumur hidup, karena muridnya akan ada dari masa ke masa. Menjadi guru seharusnya bukan suatu pilihan bidang pekerjaan. Pekerjaan adalah sesuatu yang harus selesai dilakukan. Misalnya pagi dikerjakan dan sore harus selesai pengerjaannya. Akan tetapi, tugas guru tidak demikian. Seorang guru memiliki peranan yang sangat besar bagi kemajuan bangsa. Tugasnya tidak hanya mengajar. Guru adalah teladan bagi murid-muridnya dan bagi masyarakat di sekitarnya. Guru mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Di tangannya lah bangsa ini dibawa keluar dari kebodohan menuju cerahnya masa depan. Tidak ada bintang kehormatan yang diberikan kepadanya, namun ia akan turut merasa sangat bangga ketika melihat anak didiknya sukses di kemudian hari. Itulah sebabnya sosok guru disebut pahlawan tanpa tanda jasa, selesai jika umurnya telah habis. Guru harus mampu menjadikan dirinya sebagai cerminan kebaikan terhadap kehidupan di sekitarnya, sehingga nantinya anak didiknya akan mengikuti kebaikan yang dilakukan oleh seorang guru. Kita tentu ingat dengan peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ini merupakan sebuah pesan bahwa apapun yang dilakukan guru akan pula dilakukan oleh murid secara lebih baik atau lebih buruk. Jika guru melakukan kebaikan, maka murid akan melakukannya dengan lebih baik. Sebaliknya, jika guru melakukan keburukan, maka murid akan melakukannya dengan lebih buruk. Nah, ini pengetahuan baru ya untuk kita semuanya. Pahlawan tanpa tanda jasa, yaitu adalah seorang guru. Apa sih organisasi yang menjadi wadah para guru? Ada yang tahu? Yaitu PGRI atau kepanjangan dari Persatuan Guru Republik Indonesia. Kapan Hari Guru diperingati? Yaitu tanggal berapa? Ada yang tahu? Tanggal 25 November ya.
Tanggal 25 November diperingati sebagai Hari Guru Indonesia. Harus ingat ya. Nah, coba kira-kira kenapa Hari Guru perlu diperingati? Nah, jawabannya itu sebagai sebuah refleksi bagi guru untuk mewujudkan pendidikan yang lebih bermutu dan kecerdasan sejati insan didik. Jadi apa sih ya tugas seorang guru? Nah, jadi guru itu harus terus belajar, harus terus mempelajari setiap perkembangan dan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di dunia ini. Dengan demikian, guru akan mampu mentransfer ilmu yang dimilikinya kepada peserta didiknya. Itulah sebabnya guru disebut pembelajar seumur hidup, karena muridnya akan ada dari masa ke masa. Gimana, di sini ada nggak yang mau jadi guru? Nah, apa sih ya tantangan yang dihadapi oleh guru? Nah, tantangannya, guru harus mampu menjadikan dirinya sebagai cerminan atau suri tauladan kebaikan terhadap kehidupan di sekitarnya, sehingga nantinya anak-anak didiknya akan mengikuti kebaikan yang dilakukan oleh seorang guru. Karena jika guru melakukan kebaikan, maka muridnya akan melakukannya dengan lebih baik. Sebaliknya, jika guru melakukan keburukan, maka muridnya akan melakukannya dengan lebih buruk. Tadi di teks bacaan tentang pahlawan tanpa tanda jasa ada sebuah peribahasa, yaitu guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, ini artinya sebuah pesan bahwa apapun yang dilakukan oleh guru akan pula dilakukan oleh muridnya secara lebih baik atau lebih buruk. Seperti itu. Untuk hari ini sekian dulu, silahkan kalian kerjakan tugas yang sudah Bunda berikan di WA. Mudah-mudahan kalian diberikan kemudahan dalam mempelajari dan memahami ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.